Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu bagaimana kayanya Fir'aun. Kita tahu bagaimana berkuasanya Fir'aun. Bagaimana Allah menyebutkan tentang Fir'aun ini, wa Fir'aun Dzil Autad, ya, dia yang memiliki banyak pasukan, yang mungkin pada masa itu dia tidak terkalahkan. Ada salah satu orang yang beriman di antara mereka, di antara kaumnya Fir'aun, itu memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada Fir'aun dan mereka. Allah ceritakan hal itu di surat Ghafir ayat 39. Orang ini mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Bagaimana panggilan ini menunjukkan bahwa dia dari suku yang sama, dari bangsa yang sama. Aku bukan dari orang lain yang datang kemudian memberikan peringatan kepada kalian. Enggak, aku ini dari kalian. Maka dia mengatakan, ya qaumi. Gimana suaranya sampai ke sana belum? Aman. Dia mengatakan, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Mata itu kesenangan yang gak lama, yang jumlahnya tidak banyak, sebentar. Coba antum lihat sekarang di negeri kita, di Indonesia, siapa penguasa yang paling panjang kekuasaannya di negeri kita? Salah. Londo. Nah, Pak Harto cuma 32 tahun. Londo berapa tahun? 350 tahun. Kemana sekarang Londo yang pernah berkuasa di negeri kita? Dan kemudian Indonesia merdeka. Berkuasalah Bung Karno. Ternyata gak lama juga. Setelah itu Pak Harto 32 tahun. Gak lama. Wallahi gak lama. Umur dunia ini jemaah, semuanya itu gak lama. Makanya ini orang dari kaumnya Fir'aun mengatakan, innama hadhil hayatud dunya mata. Kehidupan yang sementara yang gak lama. Terus kehidupan yang sebenarnya apa? Dia mengatakan, wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Baik itu di neraka atau di surga, itu tempat tinggal. Di Indonesia mau orang itu di penjara berapa lama sih di penjara? Seumur hidup di penjara berapa lama? Allah nggak lama coba. Allah mengatakan tentang kehidupan yang sebenarnya, wa inna yauman wa inna
yauman. Dan sesungguhnya satu hari inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi kalau ada orang berkuasa di dunia 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dibandingkan akhirat, berapa hari jemaah? Wallah sepertiga hari. Sepertiga hari. Tapi ternyata kehidupan dunia ini menipu. Oleh karena itu kenapa kita pagi ini ngaji lagi? Kita belajar lagi tentang kehidupan dunia. Allah menyebutkan tentang dunia itu puluhan kali dalam Al-Quranul Karim. Allah buat permisalan-permisalan tentang dunia agar orang itu faham dan ngerti. Cuma kehidupan dunia ini menipu. Allah itu telah menanamkan di diri kita cinta sama dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah ditanamkan di dalam jiwa manusia itu cinta syahwat. Kalau ada yang mengatakan wallahi ana enggak cinta, bohong. Ana lebih percaya sama Allah. Ditanamkan kecintaan. Minan nisa, yang pertama cinta kepada wanita. Ustaz, gimana sekarang dengan adanya LGBT? Ya orang sakit. Kalau antum kasih uang sama bebek, kira-kira bebek itu terima uang itu nggak jamaah? Antum kasih, antum kumpulkan itu bebek, lalu antum keluarkan 100 ribuan. Ana mau kasih 100 ribuan, mau nggak? Wek bebek lah, bukan manusia. Makanya ketika ada laki-laki tidak cinta sama wanita, marid, bahasa Arabnya itu. Apa marid itu? Sakit. Iya. Karena Allah sudah katakan ditumbuhkan itu cinta. Minan nisa wal banin, dan cinta sama anak. Kita lihat di dunia sekarang ada yang tidak cinta sama wanita, ada yang tidak suka sama anak. Sehingga ada pergerakan apa? Child free atau free child. Pergerakan gak punya anak. Anak itu memberatkan ini itu. Ya ada orang-orang yang sakit. Tapi kalau hukum asalnya Allah telah menanamkan hal itu. Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Cinta kepada harta. Antum lihat ya, ada nggak orang kaya yang kemudian merasa wis cukup aku? Antum berapa punya uang? 1 T sudah. Ana itu setahun butuh kira-kira 5 miliar. Kalau ana punya uang 1 triliun cukup buat berapa tahun ya mah? 1 tahun 5 miliar. Berapa? 200 tahun. Cukup saya 200 tahun. Padahal umurnya antara 60 sampai 70. Makanya kadang kalau ada orang berkata, iki Ustaz, hartanya orang ini Ustaz, cukup Ustaz buat 7 turunan, buat 7 tanjakan, buat 7 kelokan. Itu cukup Ustaz. Tapi kok masih terus golek harta? Tidak mari-mari, ditumpuk lagi. Loh, itulah kehidupan dunia. Makanya kalau bicara
kekayaan itu cuma rasa wukuk, rasa itu. Makanya kadang-kala antum melihat orang kaya makan itu kesian antum jamaah. Ketika acara walimah, prasmanan, ini orang kaya raya ini makan nasi putih sama telur asin. Loh, ini loh, bebas makan. Iya, saya penyakitan. Wallahi jamaah. Hadilah itu dunia. Maka memahami hakikat kehidupan dunia ini penting. Karena banyak orang yang tertipu sehingga dia nggak datang sholat subuh. Jangan bicara sholat subuhnya yang merupakan kewajiban. Yang sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik teko Surabaya kabeh. Lebih baik dari Indonesia. Kita lihat bagaimana orang berebut untuk berkuasa di Indonesia, nggak berebut untuk 2 rakaat sholat subuh. Padahal 2 rakaat sholat subuh ini lebih baik daripada antum jadi penguasa di Indonesia. Lebih baik daripada antum jadi penguasa di muka bumi ini. Khairun minad dunya wa ma fi. Tapi kenapa orang itu kok nggak bangun? Apalagi yang sholat subuhnya jemaah. Jadi ketika antum membaca hadis rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, antum kan kebayang, ya Allah ya, 2 rakaat sholat sebelum subuh itu. Bagaimana dengan yang wajib? Sedangkan yang wajib itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Allah ketika bercerita tentang orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat. Kata Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka itu malas. Kalau sholat, malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Riya. Mereka sholat pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena tujuan mereka itu pamer. Sholat subuh sama isya menjadi sholat yang paling berat buat orang munafik. Makanya kadang-kala Rasul SAW habis subuh itu tanya, asyahidun fulan. Fulan sholat subuh enggak? Di absen sama Nabi SAW. Masjid Al-Hikmah absen enggak? Tonggo-tonggo ini di absen enggak? Enggak. Mungkin mulai besok di absen. Di absen sama Nabi SAW. Asyahidun fulan? Enggak ya Rasulullah. Fulan sholat enggak? Enggak ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan athqalus salati alal munafiqin. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa itu terjadi? Karena ada mereka yang tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Sholat subuh sulit, berat, waktunya kerja, tepat waktu. Untuk lihat ya, sebagian orang itu Car Free Day hadir, masjid tak hadir. Cobalah teman bikin sosial eksperimen. Tanya kepada orang-orang yang ikut Car Free Day itu, Pak, sholat di masjid tadi tanya. Kan boleh kita bertanya jemaah. Kita katakan kita sedang mengadakan penelitian supaya kita paham. Tadi imam membacakan di rakaat kedua surat Sabbih isma rabbika a'la. Di ayat terakhir itu disebutkan bal tirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia.
sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini jamaah sudah ada dalam kitabnya Nabi Musa, sudah ada dalam kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya manusia itu tidak berubah. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim, tu'thirunal hayatad dunya, sampai melewatin ke kehidupan Nabi Musa bersama Fir'aun, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ketemu sama Bani Israel, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ingat Bani Israel ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka menyeberangi lautan. Lalu Allah memberikan janji kepada mereka. Apa janjinya? Urshalim, Baitul Maqdis. Dikatakan kepada mereka, kalian masuk perang ke sana. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Bani Israel, udah engkau Musa, engkau berangkat sama Tuhanmu perang sana. Nanti kau menang kita masuk, kita tunggu di sini. Bayangkan jemaah, itu hidup bersama Nabi, tapi pemahaman tentang kehidupan dunia tetap bal tu'thirunal hayatad dunya. Di muka bumi ini sekarang berapa jumlah manusia aja? 8 miliar. Yang Islam berapa? 1,7 mungkin, atau sampai mungkin lebih dari itu. Berarti 6,3 miliar itu udah ngerti tentang kehidupan dunia. Tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka. Mereka hidup dalam kekufuran. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah gambar, ada yang menyembah foto, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah, yang disembah itu ciptaan-ciptaan Allah. Sama mereka gak kenal sama Allah Azza wa Jalla mereka. Yang 1,7 yang muslim ini, ternyata di antara mereka juga banyak yang lebih mementingkan kehidupan dunia jemaah. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya tempat ujian, dar bala. Dan tidak ada orang di dunia yang keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruang ujian. Ada yang hari ini diuji dengan kemiskinan, tahu-tahu kaya raya. Alhamdulillah Ustaz, saya dulu diuji sama Allah SWT. Sekarang gak diuji. Sebagian orang seperti itu. Dia merasa dulu anak diuji Ustaz, anak miskin, anak susah. Alhamdulillah sekarang anak sukses Ustaz. Antum sekarang sedang diuji juga. Ingat, tidak ada istilah selesai ujian di muka bumi ini. Sampai di kuburan pun antum diuji. Makanya doa Nabi SAW di akhir salat apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang sekarang sedang sakit sedang diuji sama Allah. Yang sekarang sedang sehat ya sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, di ayat 35. Kata Allah, dan kami memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya apa? Keburukan. Bisyar, bentuknya apa? Al-khair, kebaikan. Fitnah itu benar-benar cobaan buat kalian. Yang sekarang masih bujangan, diuji apa enggak? Diuji. Yang sudah nikah, ujiannya selesai. Enggak usah tambah ruwet ternyata. Itu terjadi jemaah.
Ana kayaknya ya apa saja mau ganti istri. Ada jemaah. Makanya sebagian orang berpikir, ya Allah Zat, enakan ternyata jomblo. Yang tidak punya anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih anak banyak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, tidak ada istilah keluar ujian, selesai ujian. Enggak, kita berada di darul bala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 20. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Bayangkan, kita ini bahan ujian. Antum ini semua adalah bahan ujian. Buat siapa? Buat orang lain. Ada yang diuji sama orang tuanya. Allah Ustaz, abah anak ini sulit diajak sholat Ustaz. Ada yang diuji sama anaknya. Ya Allah Ustaz, anak bangunkan anak-anak sholat subuh sampai berantem Ustaz. Ada yang diuji sama istrinya. Ada yang diuji sama suaminya. Ada yang diuji dengan teman kantornya. Ada yang diuji sama atasannya. Na'udzubillah, atasannya. Na'udzubillah. Wallah halal haram gak tahu. Anak cuma suruh tanda tangan. Ada yang ujiannya seperti itu. Ada yang diuji sama tetangganya. Ada yang diuji sama imam masjid.